dengan Kakak Suci Marina Putri di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Nah adik-adik, pasti adik-adik pernah melakukan hal yang tidak sengaja kan? Seperti menjatuhkan barang kan, berupa kertas, pensil, bahkan uang pun bisa terjatuh dari saku kita. Hai adik-adik, kali ini kakak nggak sendirian loh. Kakak ditemani dengan master fisika kita, yaitu Ibu Santi Ofriani. Hai adik-adik, percobaan sederhana kita kali ini yaitu berhubungan dengan benda yang jatuh-jatuh. Tepatnya yaitu pengaruh gaya gravitasi benda terhadap gerak jatuh benda. Langsung saja kita percobaannya. Tapi sebelum itu kita simak dulu ya alat dan bahan yang diperlukan. Akan dijelaskan oleh Kakak Suci. Nah adik-adik, kali ini kakak akan memberitahukan apa saja sih alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan kali ini. Yang pertama ada bulu ayam. Yang kedua ada batu. Yang ketiga ada kapas yang akan kita gunakan. Selanjutnya ada balon. Yang kelima penggaris. Dan yang terakhir adalah tabel pengamatan. Oke, kita langsung ke percobaannya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya adik-adik di like, di share, dan di subscribe channel YouTube Pura-Pura Tahu Fisika. Cus, kita ke percobaannya. Baiklah adik-adik, di sini ibu akan mengukur ya untuk ketinggiannya. Di sini sudah ibu ukur nih ya. Nih. Untuk yang pertama 50 cm. Ayo kawan kita belajar fisika. Kemudian yang keduanya ada 100 cm sudah ibu tandai. Belajar bersama-sama. Ya. Kemudian yang satu lagi, nah untuk 150 cm. Kita lanjut ke percobaannya. Oke, baiklah kita lakukan percobaan yang 50 cm ya untuk semua benda yang kita perlukan. Yang pertama kapas. Ibu akan jatuhkan kapas ya. Perhatikan ya, secara perlahan-lahan nanti ya jatuhnya kapas. Kakak Suci siap ya tabelnya. Oke, kita hitung bersama ya. 3, 2, 1 ya. Gravitasi Newton ada. Jadi pada pengamatan pada kapas yaitu jatuh ke bawah dan melayang perlahan. Oke, berikutnya yang kedua bulu ayam ya. Ini bulu ayam banyak di sekitar kita. Bu akan jatuhkan lagi ya di ketinggian yang sama. 3, 2, 1. Ya, gravitasi antara dua. Ya, bagaimana Ayu Suci? Baiklah, pada bulu ayam ini jatuh ke bawah dan melayang perlahan. Sama dengan kapas tadi ya Ayu Suci ya. Ya. Oke, berikutnya kalau batu bagaimana? Ibu pakai batu yang kecil saja ya supaya lantainya nggak rusak. Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1. Nah, pada batu kali ini jatuh lurus ke bawah dan dengan arah yang cepat. Berikutnya balon. Kita jatuhkan ya. 3, 2, 1. Yang merupakan gaya tarik menarik yang Pada balon jatuhnya ke bawah, namun agak menyimpang. Oke, untuk berikutnya yang terakhir ya, untuk 50 cm kertas. 1, 2, 3. Nah, pada kertas ini jatuh lurus ke bawah dengan arah yang cepat. Oke, kita coba yang 100 cm ya tingginya. Yang pertama kapas. 1, 2, 3. Nah, bagaimana Kakak Suci? Arah jatuh kapas pada 100 cm yaitu ke bawah dan terombang-ambing. Berikutnya bulu ayam. 1, 2, 3. masing-masing benda dan Pada bulu ayam jatuh ke bawah dan secara perlahan. Oke, berikutnya batu. 1, 2,
3. berbanding lurus. Pada batu jatuh lurus ke bawah dengan cepat. Oke, berikutnya balon ya. 1, 2, 3. Pada balon jatuh lurus ke bawah secara perlahan. Untuk ketinggian terakhir 100 meter, bendanya kertas. 1, 2, 3. Pada kertas jatuh lurus ke bawah dengan cara perlahan. Oke, ini untuk ketinggian ini ya, 150 cm ya. Kita coba yang pertama kapas. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Pada kapas jatuh ke bawah, namun terombak-ambing. Berikutnya balon. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Pada balon jatuh ke bawah, melayang dan tidak lurus. Berikutnya kita coba jatuhkan batu. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Pada batu jatuh lurus ke bawah dengan cepat. Berikutnya kertas. 3, 2, 1. Pada kertas jatuh ke bawah, namun perlahan terombak-ambing. Dan yang terakhir bulu ayam. 3, 2, 1. Pada bulu ayam jatuh ke bawah, namun secara perlahan. Nah adik-adik, setelah kita melakukan percobaannya serta mengamatinya, kita dapat menjawab pertanyaan percobaan tadi ya. Oke, pertanyaan yang pertama, kemana arah jatuhnya benda-benda tersebut? Kemana ya? Ingat-ingat lagi. Kapas, batu, balon, dan lain-lain. Oke, sudah ingat? Nah, jawabannya semua benda jatuh ke bawah menuju permukaan tanah. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa penyebab jatuhnya benda-benda tersebut? Benda-benda tersebut jatuh karena gaya gravitasi bumi yang menarik semua benda ke bawah ya anak-anak. Ingat ya namanya nanti gaya gravitasi bumi. Oke, kita ke pertanyaan yang ketiga ya. Apakah terdapat perbedaan arah dan perbedaan kecepatan jatuh benda dari ketinggian yang berbeda-beda tadi? Oke, kita jawab langsung ya. Apakah terdapat perbedaan arah tadi nak atau adik-adik? Ya sama ya semuanya arah benda jatuh tadi arahnya tetap ke bawah. Oke, berikutnya bagaimana dengan kecepatan jatuh benda tadi? Nah, kecepatan jatuhnya benda tadi berbeda-beda tergantung dari jenis bendanya. Makanya tadi kita menggunakan ada batu kerikil, ada kertas, kapas, balon, dan lain-lain. Kemudian tergantung pada apa lagi kecepatan jatuh benda? Tergantung dari ketinggiannya. Makanya kita tadi menggunakan ketinggian yang berbeda-beda. Berikutnya tergantung pada apa lagi, Bu? Tergantung dari waktu jatuhnya benda. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang keempat. Apa manfaat gaya gravitasi? Apa ya adik-adik atau anak-anak? Oke, manfaat yang pertama, menjaga kita tetap berada di
permukaan bumi. Bu, kalau nggak ada di permukaan bumi kita kemana, Bu? Melayang-layang kayak hantu ya. Lanjut. Manfaat yang kedua, membantu air mengalir ke tempat rendah. Sudah tahu kan kalau air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya apa? Air? Iya, air sungai ya. Berikutnya pertanyaan yang kelima. Sebutkan contoh penerapan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contohnya yang pertama. Ini ada nih di rumah kita nih. Yaitu apa, Bu? Air jatuh dari keran ya. Di rumahnya pasti ada keran biasanya. Yang kedua, nah ini lebih sering lagi nih kita lihat nih. Buah jatuh dari pohonnya. Wah, ternyata seru banget ya percobaan yang kita lakukan tadi. Ternyata banyak sekali loh contoh-contoh penerapan gaya gravitasi di kehidupan sehari-hari kita tanpa kita sadari loh. Demikianlah percobaan sederhana kita mengenai pengaruh gaya gravitasi terhadap arah gerak jatuh benda. Dan jangan lupa untuk adik-adik semua untuk like, komen, dan bagikan serta subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Bye. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye.